Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 24. Di sini terdiri dari Muhammad Rabi, Muhammad Rafamudia, dan Hera Rashid. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan fungsi untuk tugas pemrograman 3, yaitu untuk data train, dan tes. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan metode KNN. Kenapa kita menggunakan metode KNN? Karena kelompoknya cuma ada dua nilai, yaitu biner 0 dan biner 1. Dan setiap atribut datanya banyak, maka dari itu yang cocok itu menggunakan metode KNN, tidak cocok menggunakan binary reserve tree. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Haidar Rashid. Oke, buat selanjutnya untuk algoritma k-nearest neighbor-nya mungkin bisa langsung sambil dibuka codingannya. Seperti namanya sendiri, k-nearest neighbor, di mana algoritma ini akan menentukan jarak terdekat dari neighbor-nya. Untuk cara menghitung jarak terdekatnya sendiri ada dua cara, ada Manhattan, ada Euclidean. Namun di sini kelompok kami menggunakan cara Euclidean, di mana semua atribut dari data tes, nah rumusnya bisa dilihat di sini, yaitu X1 dikurangi X2 untuk setiap atributnya, dipangkatkan, kemudian dijumlahkan, dan terakhir diakarkan. Bisa dilihat di rumusnya mungkin, Fat. Nah, pada function distance, di mana kita mendefinisikan hasilnya dulu 0, kemudian akan melakukan loop, di mana jarak sama dengan match squared pertama dikurangi kedua, kemudian dipangkatkan. Kemudian hasilnya itu hasil ditambah jarak dan akan meng-return nilai hasil yang sudah dirubah tadi. Oke. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfat. Baik, terima kasih pada Haidar. Nah, dari teori yang disampaikan dari Haidar, sebenarnya nearest neighbor itu tergolong ke lazy learning. Soalnya sangat memanfaatkan data dari data latih yang tersimpan dan akan dibandingkan jarak terdekat dari data uji yang akan dimasukkan. Nah, dalam nearest neighbor sendiri terdapat beberapa nearest neighbor yang akan dipilih berdasarkan namanya KNN. Jadi K-nya itu merupakan nearest neighbor yang akan dipilih terus dikelompokkan sesuai nearest neighbor-nya. Misalkan ada 3 data yang sangat mirip dengannya. Nah, 3 data ini akan dikelompokkan mana yang paling banyak, apakah 1 atau 0 gitu. Nah, dalam penentuan K-nya ini itu yang menjadi problem dari KNN sendiri. Sebenarnya K berapa yang paling bagus dalam menentukan output yang paling mendekati dengan yang benar gitu. Nah, di sini untuk penentuan K-nya kami menggunakan K-fold validation karena ini yang ada pada slide. Di sini K-fold validation merupakan cara melatih atau learning dari K-nearest-nya untuk mendapatkan K terbaik dengan cara membagi data ujinya itu sebanyak beberapa data latihnya ke dalam beberapa fold gitu. Nah, fold ini kita yang tentukan. Misalkan akan dibagi ke dalam 5, 1 sampai 4 akan menjadi data latih dan fold yang kelima akan menjadi data uji untuk menguji tiap-tiap K-nya. Terus fold yang dijadikan data uji akan dipindahkan dari fold 5, fold 4, fold 3. Ini bebas dari kita tergantung maunya dari mana, 1 atau 2 atau random gitu.
Nah, setelah itu kita akan melakukan pengujian di tiap voltnya gitu. Seperti pada gambar di sini kami memilih 4K, yaitu K-nya 1, K-nya 3, K-nya 5, K-nya 7. Nah, sini kita coba pada volt yang pertama yang dijadikan data tes, itu performansi dari tiap K-nya bisa dilihat. Nah, setelah 5 volt telah dicoba, kita akan rata-ratakan performansi dari K-nya. Nah, di sini kita dapatkan performansi terbaik itu ada di K yang sama dengan 7. Yang berarti pada setiap output yang didapatkan itu ada 7 data yang sangat mirip dengannya, dengan data uji yang dimasukkan, dan akan dipilih berapa banyak yang mirip gitu. Misalkan ada 4 data yang mirip yang klasifikasinya 1 dan ada 3 yang klasifikasinya 0, maka data yang dimasukkan akan dimasukkan ke dalam klasifikasi 1. Soalnya ada 4 data terdekat yang mirip dengannya. Nah, mungkin itu, dan di sini kami memiliki K-nya itu 1357. Di sini agar nanti value dari pengelompokannya itu bisa langsung diketahui, karena ini termasuk binary klasifikasi. Jadi misalkan 3 pasti ada 2, ada 1 gitu. Nah, dalam pengimplementasian code-nya di sini kita tentukan voltnya berapa, terus kita tentukan data per voltnya itu berapa. Di sini datanya 296, kita bagi 5, sekitar 59. Nah, kita tentukan K-nya. Di sini kita melakukan perulangan seperti yang tadi saya jelaskan. Di per volt kita jadikan data uji dan data latih sisanya. Nah, di sini kita terakhir dapat K terbaiknya itu 7 seperti yang di slide. Nah, 7 ini akan dimasukkan kembali ke pencarian output. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari kelompok kami untuk tugas pemrograman 3 ini. Jadi proses learning-nya terjadi pada pencarian K terbaik untuk menghasilkan output terbaik. Mungkin outputnya bisa dilihat di sini. Jadi outputnya ke dalam satu semua. Mungkin itu saja. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.